Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Batam Podcast, podcastnya anak Batam. Pada episode kali ini, kita akan membahas yang sering marak terjadi, yaitu tentang bullying atau bully. Kali ini aku ditemani oleh Frilian Juanda Dios, seorang mahasiswa berprestasi di salah satu perguruan tinggi di Kota Batam. Gimana kabarnya nih Ju? Aman ya? Alhamdulillah baik. Gimana Ki kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Ju. Ju, ini jadi bullying ini kasus yang sering marak terjadi nih Ju. Itu gimana? Atau menurutmu dari dirimu sendiri bullying itu apa sih? Bullying ya. Kalau dilihat sih dari sudut pandang manapun, bullying ini pastinya tindakan yang negatif ya. Kalau menurutku sih, bullying itu adalah suatu tindakan yang dimana seseorang tersebut disakiti secara fisik ataupun mental oleh seseorang yang lain ataupun satu kelompok seperti itu. Memang kita lihat akhir-akhir ini banyak ya, tidak akhir-akhir ini aja, dari dulu, dari aku SD ya Ki ya, itu pembulian itu memang ya kayak wajar, hal yang wajar dilakukan oleh kawan-kawan ya kita sejak SD ya. Jadi kayak sudah mendarah daging gitu. Sebenarnya membuli ini tanpa sadar kita mengejek seseorang tersebut, tetapi kita tanpa sadar telah menyakiti dia secara mental, walaupun hanya dengan ucapan, tetapi ya kita bisa lihat dia tersakiti karena ucapan kita. Bagus sekali. Yang kita tahu kan bullying ini banyak sekali jenisnya ya. Jenis-jenis bullying seperti fisik, verbal, cyberbullying. Fisik ini seperti melakukan seperti dorongan ataupun pemukulan. Ada juga verbal. Verbal itu seperti mengejek, menghina demi kesenangan. Ada juga cyberbullying. Cyberbullying ini adalah pelaku meneror ataupun mengkritik dengan cara yang berlebihan, sampai-sampai nyebarin gosip ataupun rumor buruk tentang si korban. Dan yang paling sering orang tanyakan adalah kenapa orang bisa melakukan bullying ini? Sebenarnya ya, kalau kita lihat kembali nih ya Ki ya, orang melakukan bullying ini bukan tanpa alasan, ya kan? Contoh nih, salah satu contohnya nih, iri. Aku iri sama dirimu. Ya udah, aku ajak nih teman-temanku untuk membuli dirimu. Supaya apa? Supaya aku nih puas ngelihat dirimu tuh tersiksa seperti itu. Nah, sebenarnya inilah dampak negatif, salah satu dampak negatif dari bullying. Kalau beberapa ya, salah satunya tadi rasa iri. Kemudian bullying itu terjadi apabila seseorang yang dibully ini mendapat kurangnya dari perhatian orang-orang sekitar. Kita lihatlah contoh nih, anak-anak yang di sekolah-sekolahan itu ya, mereka dibully karena apa? Pertama, karena mereka pemalu. Si A ngajak main bola, si B ini karena dia nggak bisa main bola, dia menolak. Tiba-tiba ya si A ini langsung, lepak lah dirimu, masa gini aja nggak bisa main bola gitu, dirimu cowok lo, bencong lah, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Good, itu merupakan salah satu alasan juga ya Ju, kenapa orang melakukan bullying. Dan juga mereka yang melakukan bullying ini, mereka tidak punya perasaan bertanggung jawab atas yang pernah dia lakukan. Untungnya itu apa sih menurutmu kalau melakukan bullying ini? Sebenarnya kalau kita lihat, keuntungan dari bullying ini sama sekali tidak ada ya. Dari pihak pelaku bullying dan korban sama-sama tidak ada keuntungan. Nah, kalau kita balik lagi tadi, sebenarnya kenapa sih orang ini bullying, ya kan? Yang pertama itu adalah tradisi, yang seperti ku bilang tadi, kayak anak SD itu melakukan bullying sama teman-temannya, ya udah seperti tradisi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah balas dendam, ada dendam. Kemudian yang selanjutnya adalah ingin menunjukkan kekuasaan, gua berkuasa di sini, lu siapa, kayak gitu. Kemudian seperti contohku tadi, marah karena lemah dan sebagainya. Kemudian iri. Nah, karena skema kognitif tadilah yang membuat bullying ini terjadi, sehingga apa? Timbulnya rasa kepuasan dari pelaku
bullying. Setelah mereka melakukan bullying terhadap seseorang tersebut, ya udah, dia puas aja gitu. Sebenarnya cuman kepuasan banyak kok, kepuasan lain-lainnya yang bisa kita lakukan yang lebih positif daripada membuli si orang tersebut ya. Iya, kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang bullying itu bukan hanya gara-gara iri dan lain-lainnya, tetapi juga mereka pengen mendapatkan popularitas. Jadi mereka rekam, mereka bully orang, mereka rekam gitu. Videonya kan viral tuh. Nah, mereka juga mendapatkan untungan dari situ. Nah, itu contohnya apa? Contohnya tuh video yang baru-baru itu yang sekelompok orang melakukan bullying terhadap penjual jalan kote. Itu contohnya. Aku bilang tadi kan bullying ini tradisi. Ya kita tahu kan bullying ini nggak terjadi di sekolah aja tapi di luar juga. Tapi khususnya di sekolah ini seperti tradisi ya kalau bullying ini. Menurutmu ada cara nggak untuk menghindari tradisi ini atau tidak ada lagi tradisi ini di sekolah-sekolah? Untuk mengatasinya lumayan sulit ya, yang namanya kan sudah tradisi. Tapi kalau kita lihat-lihat kembali, bisa diatasi. Bagaimana? Di sini yang berperan tidak hanya guru, tapi juga orang tua. Guru mengawasi para siswanya, siswa-siswinya di sekolah. Orang tua apa? Ketika anak tersebut pulang sekolah, merekalah yang tugasnya mengawasi anak tersebut. Sebenarnya bullying ini tidak hanya timbul di sekolah, Ki. Dapat juga timbul di lingkungan mereka, tergantung lingkungan sebenarnya. Kalau mereka lahir besar di lingkungan yang buruk, buruklah nanti mereka sering bully orang dan segala macam. Seperti itu. Kalau menurutmu, Ki, anggaplah dirimu ini korban bullying ya. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh si korban ini sebenarnya? Coba dari perspektifmu bagaimana, Ki? Kalau menurut aku ya, kalau kita membuli, terus kita kan nggak tahu apa yang dirasakan si korban. Ini bahaya banget buat si korban. Kita kan nggak tahu apa yang dia rasakan. Dia bisa ngerasa dia itu benci sama dirinya sendiri, depresi, stres. Bahkan yang lebih parahnya lagi, si korban bisa melakukan bunuh diri. Aku harap sih tidak terjadi di Indonesia, tapi menurut data FOA itu pada tahun 2011 sampai 2015 tingkat bunuh diri itu dialami oleh yang paling banyak nih antara umur remaja sampai umur 15 tahunan dan seterusnya mungkin ya. Itu menyentuh angka 80.000. Akibat apa? Akibat ini bullying. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dan lingkungan memang harus mendukung. Begitu. Iya benar. Walaupun ya, kan nggak semua orang nih mampu nih dan tinggal di tempat yang mendukung. Minimal perhatian dari orang tua ini untuk mendidik anaknya ini sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak-tidak. Mendingan kita masih bersyukur nih anak tersebut masih bully orang, daripada anak tersebut jatuh ke dalam ya jadi penjahat, pencuri, terus narkoba dan lain sebagainya. Sebenarnya bullying ini ada dampak positif ya juga bagi si korban, bukan bagi si pelaku. Coba menurutmu apa, Ki? Keuntungan dari bullying ini? Ya menurut aku ya Ju, manfaat bully, aku tahu dari buku nih karena aku barusan baca buku, yaitu dampak positifnya kalau korban bullying itu cenderung akan lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Mereka harus punya motivasi atau potensi mereka agar tidak lagi direndahkan, terdorong untuk berintrospeksi diri. Jadi yang dulunya sering dibully itu mereka jadi punya motivasi. Wah, aku dulu sering dibully nih. Kemudian mereka punya motivasi untuk lebih maju ke depan, seperti mereka rajin belajar. Dan ya orang rata-rata yang dibully itu mereka rata-rata lebih sukses menurut aku. Benar sekali, benar. Gak usah jauh-jauh lah. Kita lihat aja orang yang sering dibully. Banyak orang-orang hebat yang dulunya dibully. Contoh nih, pendiri Aqua. Dulu beliau itu diejek karena apa? Dia jual air. Dibully dia gara-gara apa? Dia jual air. Yang tadinya air gratis dia jual. Dibully itu sama teman-temannya. Sekarang lihat, siapa yang gak kenal Aqua? Bahkan orang beli Sanford bilangnya beli Aqua. Atau kita lihatlah pendiri
Silver Queen, produk kerja keras. Yang dulunya apa? Dulunya dia dibully, produknya nggak diterima di mana-mana. Apa ini produk sampah kata orang. Masa coklatnya bisa cair kena ini doang? Masa ini meleleh? Sekarang lihat gimana Silver Queen. Siapa yang nggak kenal sama Silver Queen? Benar sekali itu. Karena bullying inilah kita harus belajar, jadi belajar gitu kan. Jadi kuat. Dampak positif untuk korban bullying. Tapi untuk pelaku nggak ada manfaatnya. Cuman mengata-ngatakan orang, membuat orang rugi. Untungnya buat apa sama dia? Nggak ada sama sekali. Wah, Juanda ini orang yang sangat berpengetahuan dan berwawasan serta berpengalaman sekali. Enggak juga. Ya, karena dulunya kan aku korban bullying ya, jadi aku banyak tahu dari ya dampak negatif, dampak positifnya, apa yang harus dilakukan. Jadi banyak tahu. Karena apa? Gua dulu korban. Dan ini bukti nyata ya kan Ju. Kalau korban bullying itu dampaknya bisa jauh besar itu. Bisa merubah dirinya ya menjadi lebih baik lagi, bahkan orang yang membulinya bisa tertinggal jauh dengan orang yang dibully. Dan ini dampaknya. Iya benar sekali Ki. Tapi nggak tahu juga ya, aku belum ada riset tentang itu apakah memang benar. Tapi ya kalau kita lihat dari kisah yang aku ceritakan tadi yang tentang Aqua sama Silver Queen, ya itu nyata kan, mereka darinya dibully sekarang udah sukses kemana-mana. Iya, baik-baik Ju. Tapi kok punya saran nggak atau motivasi buat orang yang dibully ini supaya dia mentalnya kuat, supaya lebih baik, lebih maju lagi itu? Menurutku ya, mana tahu yang dengar ini merupakan korban bullying, kalian banyak-banyak bersabar saja. Kalian nggak akan mati kok kalau kalian dibully. Kalian juga masih hidup kalau kalian nggak bunuh diri karena dibully. Ya kalian nggak kenapa-kenapa. Anggap aja mereka yang bully itu adalah kucing yang mengeong, abaikan aja. Toh kita, ya mereka nggak dapat untung, kita juga, ya kita kan yang dapat untung. Ingat, kalian itu adalah pihak yang diuntungkan, bukan pihak yang dirugikan. Bahkan yang rugi itu adalah yang membuli. Oleh karena itu kita harus kuat supaya kita hebat. Ini berlaku untuk bullying verbal ya. Beda halnya kalau kalian dibully fisikal. Kalian harus tampak kuat. Kucing seimut-imut itu aja, ketika mereka akan berkelahi, mereka akan menunjukkan kekekaran mereka. Kalian jangan lemah. Iya, terima kasih banyak ya Ju. Banyak sekali pelajaran dan informasi yang bermanfaat untuk para pendengar kita. Ada tambahan lagi Ju atau kata-kata terakhir untuk Batam Podcast ini? Waduh, kata-kata terakhir kayak mau mati nih. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan, dan juga Kiki yang telah mengundang saya pada hari ini. Juga saya ingin mengatakan bahwasannya kata-kata yang saya dapatkan di atas itu melalui riset terlebih dahulu, tidak hanya asal berbicara. Karena banyak nih di media orang ya sekedar opini yang akhirnya menjadi bencana terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Batam Podcast juga berterima kasih kepada Juanda karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita, sharing-sharing. Terima kasih banyak Juanda. Sama-sama Kiki. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mana tahu ada topik yang lebih seru lagi, nanti kita bakal collab bareng lagi. Thank you Ki.